Beyond Time, bab 538-539. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seseorang yang membawa kehancuran bagi pemerintahan akan memikul beban yang sangat berat. Bahkan, beban seperti itu cukup untuk menghancurkan jiwa dan membuat seseorang terkutuk oleh berbagai cobaan. Seseorang yang selamat dari cobaan seperti itu mengalami sesuatu seperti kelahiran kembali nirwana. Setelah itu, mereka dapat melayang melampaui langit tertinggi dan menjadi pusat perhatian semua orang. Saat ini, Suking, yang telah melewati berbagai rintangan menuju tahta, kini kembali. Dialah orang yang mengalami kelahiran kembali nirwana. Setelah mengalami malapetaka yang menimpanya, lalu kembali menjadi pusat perhatian, dia bagaikan cahaya paling menyilaukan yang ada. Cahayanya bersinar begitu terang sehingga membangkitkan emosi semua makhluk hidup, menghilangkan tekanan yang diakibatkan oleh semua kesulitan baru-baru ini. Sorak-sorai memenuhi langit dan bumi. Suara itu melambung bersama angin. Peristiwa selama setahun terakhir atau lebih telah menjadi masa sulit bagi semua orang di Kabupaten Sisiling. Kematian gubernur lama membuat semua orang terpukul. Kemudian perang datang, seolah-olah tiba-tiba. Bahkan ketika mereka masih dalam keadaan terpukul, kematian penguasa Istana Kong datang seperti petir yang menyambar, menghancurkan Kabupaten Sisiling dan meninggalkan luka mendalam bagi para penyintas. Setelah perang berakhir, dan Kabupaten Sisiling yang terguncang akhirnya mulai pulih, kudeta Letnan Gubernur membawa keputusasaan. Rakyat merasa cemas, bingung, getir, dan tak berdaya. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat membawa perubahan nyata. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat memimpin mereka melewati krisis. Di masa lalu, mereka percaya bahwa Raja Istana Kong adalah orang itu, kecuali dia meninggal dalam pertempuran. Kemudian, mereka mengira orang itu adalah Pangeran Ketujuh atau Letnan Gubernur. Namun hari ini, mereka sepenuhnya percaya bahwa itu adalah Suking. Momen kembalinya membawa perubahan ke kubah langit. Tanda-tanda keberuntungan berlimpah, dan orang-orang bersorak tanpa henti. Pria dan wanita, tua dan muda, kultivator dan manusia biasa. Bagi mereka, hanya ada satu orang yang layak diperhatikan. Suking menjadi pusat perhatian di ibu kota kabupaten. Naga emas itu meraung. Kingkin mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Aura takdir melonjak ke langit, berputar-putar, dan membentuk mahkota yang menyilaukan di atas kepala Suking. Kemudian, di tengah sorak-sorai, orang-orang mulai meneriakkan sesuatu yang sangat spesifik. Tidak butuh waktu lama sebelum orang lain mendengar dan menyetujui, lalu ikut meneriakkan kata yang sama. Gubernur, Gubernur. Saat mereka bersorak, suasana di ibu kota kabupaten semakin meriah. Tetua Agung Rohkayu, atas arahan Suking, berhenti sekitar 300 meter di luar tembok kota. Suking berdiri di pundaknya, memandang ke sekeliling, jantungnya berdebar kencang. Suking baru berusia 20 tahun. Meskipun telah banyak belajar dari gurunya dan kapten, saat ini ia kesulitan mengendalikan emosinya. Tujuannya bukanlah untuk menduduki jabatan gubernur. Bahkan, pikiran itu sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Ia hanya mengikuti kata hatinya dan melakukan apa yang menurutnya perlu dilakukan. Karena itu, ia hanya berdiri di luar kota dan berpikir lama. Ia benar-benar bingung, namun sorak-sorai malah semakin keras, jadi akhirnya dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berjalan memasuki kota. Dia langsung menuju altar. Kemanapun dia pergi, manusia fana berjabat tangan dan membungkuk. Para kultivator melakukan hal yang sama. Di setiap jalan yang dilaluinya, pemandangannya sama. Mahkota di atasnya menjadi lebih jelas dan lebih menarik perhatian. Akhirnya, ia sampai di alun-alun di bawah altar. Ratusan ribu kultivator dari 3 istana menatapnya dengan mata berbinar sambil berjabat tangan dan membungkuk. Tidak ada yang meminta mereka melakukannya. Itu hanyalah sesuatu yang secara naluriah mereka rasakan harus dilakukan setelah semua yang telah mereka saksikan. Itu semua karena para penguasa istana mereka yang telah jatuh. Itu semua karena gubernur tua. Itu semua karena krisis yang dialami Kabupaten Penyegelan Laut. Itu semua karena keberanian Suking yang telah melangkah maju sendirian. Karena berbagai alasan,
semua orang lebih dari bersedia untuk tunduk padanya. Ratusan ribu orang serentak membungkuk, menyebabkan mahkota di atas kepala Su Qing bergetar hebat dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ketiga wakil penguasa istana tersenyum sambil membungkuk. Di antara mereka, Li Yunsan tampak paling berterima kasih. Ketiga pengawal kehormatan juga membungkuk, dan mereka tampak hampir linglung. Tuan ketujuh tidak membungkuk, begitu pula kapten. Dari semua penduduk Kabupaten Penyegelan Laut, hanya mereka berdua, karena status mereka, yang berhak untuk tidak membungkuk. Lagi pula, mereka pada dasarnya adalah keluarga Su Qing. Master Seven tidak berusaha menyembunyikan kebanggaan di matanya. Itu sangat jelas dan tidak mungkin diabaikan. Hal yang sama juga terlihat pada kapten, yang membusungkan dada dan menyeringai, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Pangeran Ketujuh memandang Su Qing yang mendekat, lalu ke arah kerumunan. Dia dapat menyimpulkan bahwa, ke depannya, tidak seorang pun di Kabupaten Penyegelan Laut akan mampu berbuat apapun terhadap Su Qing. Markis Yao menatap Su Qing dan tersenyum, matanya dipenuhi tatapan yang sangat dalam, serta tekad. Markis akan melakukan sesuatu yang benar-benar monumental. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara manusia. Dan dialah satu-satunya di antara kerumunan yang memenuhi syarat untuk mencoba. Lagi pula, peluang seseorang untuk berhasil dalam tugas seperti itu sangat kecil. Tradisi kuno sulit untuk dipatahkan. Karena itu, dan banyak alasan lainnya, apa yang akan dia lakukan mungkin seharusnya tidak mungkin. Namun, bahkan jika hasilnya gagal, dia tetap harus mencoba. Kabupaten Penyegelan Laut secara keseluruhan telah menyatakan keinginannya dengan jelas, dan itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar pun akan anggap serius. Bahkan jika hasilnya gagal, itu tidak masalah bagi Markis Yao. Dia tetap harus mencoba, dan jika tidak berhasil, dia selalu bisa mencoba lagi di masa depan. Saat Markis Yao menatap Su Qing, ia berpikir, jiwa-jiwa heroik gubernur dan saudara Liang Xiu di surga pasti akan menyetujui apa yang akan kulakukan. Baik di depan umum maupun secara pribadi, aku harus memastikan anak ini benar-benar tak terkalahkan di Kabupaten Penyegelan Laut. Dengan pikiran seperti itu, Markis Yao menyatukan kedua tangannya dan membungkuk sangat dalam kepada Su Qing. Kemudian, ia berbicara dengan suara muram yang bergema jauh dan luas. Mintalah kepada surga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kerumunan meledak dengan sorak-sorai yang begitu keras hingga mengguncang sekitarnya. Pangeran Ketujuh menghela napas dalam hati. Sebelumnya, sorakan para manusia biasa yang meneriakkan, "Gubernur," sebenarnya tidak berarti banyak. Teriakan seperti itu bisa dianggap sebagai luapan emosi, dan tidak memiliki bobot apapun. Namun, bagi Markis Yao, ucapan yang baru saja diucapkannya sama sekali berbeda. Memohon kepada langit, memohon kepada bumi, dan memohon kepada rakyat adalah cara seremonial untuk menobatkan gubernur baru. Sepanjang sejarah manusia, belum pernah ada gubernur Sudo Naschen Sol. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Kaisar. Terutama mengingat hal itu didorong oleh Yao Tianyan. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang menonjol dalam menentang wakil gubernur. Dia adalah satu-satunya anggota pengawal lama yang selamat dari perang. Terlebih lagi, dia telah sangat dirugikan dalam seluruh kejadian itu. Dan tentu saja, dia adalah salah satu dari 5 orang paling berpengaruh di Kabupaten Penyegelan Laut. Karena itu, dia memiliki wewenang untuk melakukan ini. Pikiran Pangeran Ketujuh berpacu saat ia mempertimbangkan semua elemen yang terlibat. Aku ragu ayahku akan menyetujui ini. Tapi dia harus mempertimbangkan kehendak Kabupaten Penyegel Laut secara keseluruhan. Dan terlepas dari itu, Yao Tianyan jelas-jelas mengabaikan kehati-hatian. Dia mempertaruhkan segalanya dengan mengumumkan secara terbuka kepada dunia, kepada umat manusia, dan kepada Kaisar sendiri bahwa Kabupaten Penyegel Laut menyetujui Su Qing. Su Qing telah membangkitkan hati rakyat, dan itu akan membuatnya sulit untuk dihadapi. Dia akan seperti nyala api yang tak pernah padam. Pangeran Ketujuh tetap diam. Dia tahu bahwa sentimen publik telah terbentuk. Langit berkilauan saat citra para gubernur masa lalu, yang tercipta oleh aliran aura takdir, berdiri tegak dan menjadi saksi peristiwa di bawahnya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan sebagai tanggapan atas, "Mintalah kepada surga." Namun, terdengar suara guntur yang memekakkan telinga, yang merupakan naungan langit di Siling County yang memberikan jawaban. "Tanyakan pada bumi."
Seru Marquis Yao, matanya berbinar. Suara gemuruh yang hebat bergema dari bumi, memberikan jawabannya. Tanyakan pada rakyat, kata Marquis Yao sambil memandang ke arah ibu kota kabupaten. Ratusan ribu kultivator di bawah altar, serta manusia fana yang tak terhitung jumlahnya di kota, semuanya meneriakkan tanggapan mereka yang menggema. Boleh, boleh. Suara-suara itu menjadi seperti kekuatan surgawi yang memenuhi dunia. Itu mewakili suara rakyat dan kehendak Kabupaten Sisiling. Kabupaten Sisiling telah membuat pilihannya. Saat semua orang menatap Suking, dan saat aura takdir berkumpul padanya, jantungnya berdebar kencang dipenuhi berbagai emosi. Melihat sekeliling, ia menggabungkan semua emosi itu menjadi sebuah penghormatan yang mendalam. Ia memberi hormat kepada Marquis Yao. Ia memberi hormat kepada para kultivator dari 3 istana. Dan ia memberi hormat kepada ibu kota kabupaten. Dengan sangat dalam, pada titik ini, tidak masalah apakah kaisar menyetujui atau tidak. Bahkan jika tidak ada gubernur resmi di Kabupaten Penyegelan Laut, kata-kata Suking akan memiliki bobot lebih besar daripada kata-kata siapapun. Tidak ada seorang pun di Kabupaten Penyegelan Laut yang memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. Saat bulan purnama bersinar terang, tak seorang pun memperhatikan Pangeran Ketujuh. Setelah hening sejenak, Pangeran Ketujuh tertawa pelan. Ia bisa merasakan apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, ia memutuskan untuk pergi. Ia akan membawa pasukannya keluar dari wilayah penyegelan laut dan menuju bekas medan perang Holy Tide. Hanya di sanalah ia bisa menjadi pusat perhatian. Sebelum pergi, ia menoleh ke arah Suking. Kembalinya Suking, dan upacara yang menyertainya, telah mengukir citra Suking dalam benak Pangeran Ketujuh. Selain Yao Tianyan, kini ada orang kedua yang akan kuingat dari Kabupaten Penyegelan Laut. Ayahku pasti akan memarahiku karena membiarkan pahlawan tunggal seperti ini menjadi pusat perhatian. Tapi aku bisa menerimanya. Dengan demikian, Pangeran Ketujuh pun pergi. Kudeta yang dilakukan oleh wakil gubernur telah berakhir. Pasukan Kabupaten Penyegelan Laut dimobilisasi. Ratusan ribu kultivator menyebar untuk membantu membersihkan mutagen, menyelamatkan manusia, dan memulihkan ketertiban. Saat perintah mengalir dari ibu kota kabupaten, berbagai prefektur di kabupaten tersebut diselamatkan dari malapetaka. Karena semua karma yang terlibat, tidak ada upaya untuk menyembunyikan kebenaran tentang kudeta wakil gubernur. Pengumuman resmi dibuat agar semua orang tahu apa yang terjadi. Tirai pun tertutup pada upacara penobatan gubernur baru. Pada akhir bulan ke-10 tahun 2932 kalender Perang Kegelapan, kekacauan di Kabupaten Penyegelan Laut terungkap sebagai ulah wakil gubernur, yang ternyata adalah anggota Torchlight. Nama aslinya adalah Bai Xiaozuo, dan ia pernah menjabat sebagai gubernur Kabupaten Penyegelan Laut pada masa kerajaan Valet dan Qian. Dengan menggunakan sihir dewa, ia bereinkarnasi, dan kemudian menebar kekacauan di Kabupaten Penyegelan Laut. Pendekar pedang Suking, yang telah menerima pilar cahaya sepanjang 30.000 meter dalam penilaian hati Kaisar Agung, melangkah keluar dari kerumunan selama upacara penobatan. Mengabaikan ancaman terhadap nyawanya sendiri, serta keinginannya sendiri, ia dengan keras menentang penobatan tersebut. Kemudian ia mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi tersebut, menyelesaikan bahaya bagi Kabupaten Penyegelan Laut, dan menyelamatkan semua orang dari bencana besar. Kaisar sangat terharu. Pada bulan yang sama, Kaisar mengeluarkan 5 dekret. Dekret pertama adalah teguran keras kepada Pangeran Ketujuh karena kegagalannya mengelola situasi dengan baik. Dekret kedua memasukkan semua anggota Torchlight ke dalam daftar buronan. Di semua wilayah dan prefektur, 5 divisi Surgawi Agung, dan semua departemen pemerintah terkait, diperintahkan untuk menyisir wilayah tersebut dan membunuh siapapun yang terkait dengan Torchlight. Dekret ketiga menunjuk Yao Tianyan, keturunan langsung Marquis Yao Surgawi, sebagai gubernur sementara Kabupaten Penyegel Laut. Dekret ini juga menunjuk pahlawan rakyat yang saleh, Zheng Kaiyi, sebagai wakil gubernur baru, dan memberinya wewenang untuk merekomendasikan gubernur baru untuk kabupaten tersebut, asalkan orang tersebut berada di tingkat pengembalian kekosongan. Jika demikian, maka Kabupaten Penyegel Laut dapat menunjuk gubernur baru tanpa formalitas lebih lanjut. Dekret keempat menghapus jabatan Panglima tertinggi sebagai penguasa istana dari ketiga istana, dan sebagai gantinya mempromosikan wakil penguasa istana yang ada ke posisi tersebut. Dekret kelima menganugerahkan kepada pendekar pedang Suking medali identitas emas,
jubah kuning, hak untuk menghadiri Universitas Kekaisaran, dan kredit pertempuran tingkat 1. Kelima dekrit kekaisaran itu diumumkan secara terbuka di mana-mana. Dalam waktu yang sangat singkat, seluruh wilayah dan kabupaten di dunia terguncang hebat, dan nama Suking tersebar luas. Ada dua hal dalam dekrit-dekrit itu yang sangat penting. Pertama adalah misi Zhengkai. Kedua adalah hak Kabupaten Penyegelan Laut untuk menunjuk gubernur baru tanpa formalitas lebih lanjut. Jelas, Kaisar tahu betapa pentingnya situasi ini, tetapi pada saat yang sama tidak dapat mengubah hukum. Meskipun demikian, dia tidak akan mengabaikan keinginan Kabupaten Penyegelan Laut. Itulah mengapa dia memberikan misi sepenting itu kepada guru ketujuh. Lagi pula, semua orang di Kabupaten Penyegelan Laut sekarang tahu tentang hubungan antara guru ketujuh dan Suking. Adapun gubernur baru yang dapat menjabat tanpa formalitas lebih lanjut, itu pada dasarnya menjamin bahwa selama Suking mencapai void returning, maka dia akan menjadi gubernur Kabupaten Penyegelan Laut. Momen bencana di Sisiling County telah berlalu. Semuanya kembali normal. Namun bagi Suking, itu hanyalah titik awal yang baru. Sudah waktunya untuk berlayar lagi. Saat itu bulan ke-12 tahun 2932 kalender Perang Kegelapan, dan ketika angin musim dingin bertiup melalui ladang dan hutan kering, ia membawa serta kepingan salju yang menari-nari seperti bubuk halus. Seolah-olah angin ingin menutupi semua bekas luka yang ditinggalkan oleh musuh kuno yang baru saja mengunjungi negeri itu. Ketika angin mencapai ibu kota kabupaten, ia berputar-putar, jatuh ke jalanan, atap rumah, dan orang-orang yang ramai. Ia menjadi kabut putih yang memenuhi dunia. Ibu kota kabupaten telah banyak berubah selama setengah bulan terakhir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat angin bersalju berusaha menutupi luka di tanah, para kultivator dari 3 istana bergabung dengan pengadilan pendekar pedang dari berbagai prefektur, bersama dengan semua sekte yang tak terhitung jumlahnya di sana, untuk membangun kembali Kabupaten Penyegel Laut. Para veteran pendekar pedang melakukan perjalanan ke prefektur untuk bergabung dalam operasi penyelamatan dan membantu menekan kekacauan yang dilepaskan oleh makhluk non-manusia. Secara bertahap, dampak kudeta wakil gubernur mulai memudar. Pemulihan benar-benar sedang berlangsung. Markis Xiao dan Master Ketujuh sama-sama terikat karena Suking. Meskipun awalnya mereka tidak saling mengenal, setelah mulai bekerja sama, mereka berdua saling menghormati dan mengagumi. Rupanya, mereka memiliki kepribadian yang mirip dalam beberapa hal, dan karena itu, mereka akur. Angin membawa serta era baru bagi Sisiling County. Wakil kepala istana dari ketiga istana kini menjadi kepala istana resmi. Dalam kasus istana pendekar pedang, itu adalah Li Yunsan. Pengawal kehormatan Sun adalah pengawal kehormatan dengan pangkat tertinggi, jadi dia menjadi wakil kepala istana yang baru. Sima, anggota pasukan kehormatan, memiliki misi lain yang harus ditangani. Kehidupan Suking sangat berbeda dari sebelumnya. Hadiah yang disebutkan dalam dekrit kekaisaran belum secara resmi dibagikan, tetapi berkat gurunya dan Markis Xiao, dia tahu betul betapa pentingnya hadiah tersebut. Medali identitas emas membawa serta hak pengampunan dari hukuman mati. Selama pembawanya tidak melakukan pengkhianatan, mereka dapat membatalkan hukuman mati 1 kali. Jubah kuning adalah hadiah langsung dari klan kekaisaran, dan memberikan peningkatan status yang sangat besar. Hak untuk menghadiri Universitas Kekaisaran juga sangat signifikan. Sejak zaman kuno, warisan umat manusia disimpan di Universitas Kekaisaran, yang berarti tempat itu dapat sangat membantu ketika keluar dari Spirit Trove dan menuju Void Returning. Lebih dari itu, siswa manapun yang mendapat peringkat tertinggi dalam ujian standar universitas akan memiliki kesempatan untuk direkrut oleh salah satu tanah suci. Jika mereka lulus penilaian perekrutan, maka mereka akan dapat melakukan perjalanan ke tanah suci. Tanah suci berada di luar daratan utama Revered Ancient, dan berada pada tingkat eksistensi yang jauh lebih tinggi. Dalam hampir 3000 tahun kalender Perang Kegelapan, tidak satu pun siswa yang pernah lulus penilaian perekrutan. Adapun penghargaan kredit pertempuran tingkat 1, itu adalah kehormatan besar, dan hanya ada kurang dari 100 orang yang masih hidup yang memilikinya. Meskipun begitu, semua hadiah itu adalah hal-hal yang bisa Suking abaikan. Kehidupan sehari-harinya tidak banyak berubah, kecuali fakta bahwa dia tidak lagi tinggal di paviliun pedangnya. Dia sekarang tinggal di divisi sekretariat lama di Istana Pendekar Pedang. Atas desakan Markis Xiao dan Guru Ketujuh,
Su King sekali lagi mendirikan kembali divisi sekretariat. Sekarang divisi ini menjadi departemen khusus di Kabupaten Penyegelan Laut dan mengawasi bukan hanya satu istana tertentu, tetapi seluruh kabupaten. Dengan kata lain, divisi ini melampaui istana-istana. Adapun Su King, ia terus menjabat sebagai sekretaris jenderal. Ia bekerja untuk Gubernur Marquis Yao, serta Master Ketujuh, untuk mengkonsolidasikan semua laporan dari seluruh wilayah kabupaten. Dengan demikian, ia membantu mereka dalam administrasi kabupaten. Jumlah anggota divisi sekretariat jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Sekarang, divisi sekretariat tidak hanya memiliki kantor di Istana Pendekar Pedang, tetapi juga di 2 istana lainnya. Atas saran Kong Xianglong, kantor divisi sekretariat juga didirikan di semua prefektur, dan mereka akan bekerja sama dengan pengadilan pendekar pedang di sana untuk menjaga keamanan prefektur. Kong Xianglong memikul tanggung jawab atas semua itu. Dia sekarang juga menjadi anggota divisi sekretariat, seperti halnya Sir Mountain River, yang telah pulih dari cederanya. Kapten agak iri dengan semua wewenang yang dimiliki Kong Xianglong, jadi dia mendesak Su King untuk memulai divisi operasi rahasia. Ketika tiba saatnya untuk memberikan rekomendasi siapa yang akan memimpin divisi operasi rahasia, Kapten tentu saja mengajukan diri. Begitu dia mengambil alih, dia menjadi terobsesi dengan tugas-tugasnya. Dan tak lama kemudian, dia mengatur misi di luar ibu kota kabupaten. Sebelum pergi, dia menepuk bahu Su King dan menyeringai angkuh. Adikku, orang tua ini sekarang adalah wakil gubernur. Demi menjaga kekayaan keluarga tetap aman, kakak sulungmu tidak bisa hanya duduk diam saja. Aku akan memastikan divisi operasi rahasia melakukan bagiannya. Su King memperhatikan bagaimana kapten berusaha untuk tidak terlihat bersemangat, lalu teringat kembali pada surat perintah transfer yang diajukan oleh Li Sitao dari Istana Administrasi. Dia melihat sekeliling. Apa yang kau lihat? Tanya kapten, terkejut. Sebelumnya, ia tampak sangat angkuh dan heroik, tetapi melihat Su King melihat-lihat membuatnya merasa sedikit bersalah. Saya sedang mencari Li Sitao, jawab Su King dengan tulus. Kakak iparmu. Dia bersikeras ikut denganku, dan meskipun aku tidak terlalu senang dengan itu, aku tidak bisa menolaknya. Sambil berdeham, kapten menghentikan pembicaraan itu dan merangkul leher Su King. Biar kukatakan padamu, King kecil, aku tidak melakukan perjalanan ini untuk urusan percintaan. Aku punya 2 tujuan utama. Yang pertama berkaitan dengan divisi operasi rahasia. Tapi yang lainnya adalah aku mulai merencanakan pekerjaan yang sangat besar. Setelah pekerjaan itu, kau dan aku akan menjadi lebih hebat dari sekarang. Untuk mempersiapkan pekerjaan ini, aku perlu pergi dan mulai mengumpulkan laporan intelijen tentang wilayah Moonlight. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Wilayah Batu Bulan, kata Su King sambil menyipitkan matanya. Akhir-akhir ini, dia sangat sensitif terhadap kata bulan. Sang kapten berkedip beberapa kali, melambaikan tangannya sebagai isyarat diam, lalu merendahkan suaranya. Tunggu saja sampai aku kembali. Nanti aku akan menjelaskan semuanya. Singkatnya, adikku, kau harus siap untuk bepergian. Kali ini, kakakmu yang tertua akan membawamu untuk melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Sang kapten menjilat bibirnya, matanya berbinar dengan cahaya gila yang sangat dikenal Su King. Sambil bersenandung kecil, dia memimpin anak buahnya keluar dari ibu kota kabupaten. Saat ini Su King sedang berdiri di atas platform batu kapur di sebelah pintu masuk Istana Pendekar Pedang, mengamati kapten pergi. Silakan keluar, katanya dengan tenang. Ningyan menjulurkan kepalanya dari ambang pintu sebuah bangunan di dekatnya, lalu terkekeh mengejek dirinya sendiri sambil bergegas menghampiri Su King. Ningyan takut pada kapten, dan juga sangat khawatir kapten akan menyeretnya serta mengetahui bahwa bersembunyi tidak akan ada gunanya, dia berulang kali memohon bantuan Su King dalam hal itu. Yang mulia Sekretaris Jenderal, ternyata saya benar-benar bisa menjadi sekretaris Anda. Apakah kau berhasil melacak King Qiu? Kata Su King sambil menatapnya. Ya, si cerewet itu. Tatapan Su King menjadi dingin. Ningyan menelan ludah dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Yang mulia King Qiu, yang sebelumnya berafiliasi dengan gereja keberangkatan di prefektur penerima kaisar, telah berangkat ke benua Phoenix Selatan. Su King mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Ningyan kemudian bergegas pergi.
Setelah agak jauh, dia menghela napas lega. Dia harus mengakui bahwa Suking benar-benar menjadi jauh lebih mengesankan dalam setengah bulan terakhir. Seperti yang Ningyan ketahui, itu adalah tekanan yang dipancarkannya saat aura takdir Kabupaten Penyegelan Laut berkumpul padanya. Meskipun Suking secara teknis hanya mengalami satu cobaan, aura takdir kabupaten tersebut membuatnya tidak mungkin bagi siapapun untuk dengan mudah menentangnya. Sementara itu, Suking mengabaikan Ningyan dan berjalan menuju ruang penyimpanan arsip Istana Pendekar Pedang. Selama setengah bulan terakhir, mereka sering pergi ke sana. Atas permintaannya, Istana Administrasi dan Istana Kehakiman, serta Rumah Gubernur, telah mengirimkan catatan-catatan kuno mereka ke sana untuk dipelajarinya. Ada banyak sekali catatan yang harus diteliti. Dalam perjalanan ke gudang arsip, seekor ular putih kecil mengintip dari lengan bajunya. Menatapnya dengan mata besar dan polos, ia bertanya dengan penasaran, "Kakak Suking, siapa King Kyu?" Suking menunduk dan mengelus kepala ular kecil itu. "Dia teman masa kecilku," katanya lembut, "yang kutemui lagi di kemudian hari. Nanti akan kukenalkan padamu." Ular putih kecil itu tampak sangat senang dengan cara pria itu membelainya. Sambil menutup matanya, ia tertawa, dan suaranya terdengar seperti lonceng kecil yang bergemerincing. Ko, Suking juga tertawa pelan. Kembali di jurang roh, Lingerlah yang menyelamatkannya tepat sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia belum sepenuhnya menyerap aura takdir roh kuno. Itu adalah proses yang panjang dan lambat. Karena itu, saat ini dia berwujud ular putih kecil yang melilit pergelangan tangan kanannya. Ketika Suking tiba di gudang arsip, dia terus menelusuri arsip dan informasi di sana. Berjam-jam berlalu, berhari-hari berlalu. 3 hari kemudian, Suking menghela napas. Dia telah menemukan beberapa informasi yang berguna, tetapi tidak banyak. Dia mencari informasi tentang lampu kehidupan, terutama cara untuk mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam diri sendiri. Dia ingat Kapten pernah menyebutkan bahwa banyak orang telah mencoba melakukan itu tanpa hasil selama bertahun-tahun. Setelah meneliti begitu banyak catatan kuno baru-baru ini, Suking menyadari bahwa apa yang dikatakan Kapten itu sepenuhnya benar. Ada contoh-contoh sejarah tentang orang-orang yang berhasil. Namun, semuanya terjadi sebelum kedatangan sang dewa yang berwajah rusak. Jauh sebelum Kaisar Roh kuno menaklukkan Yang Mulia kuno, ada seorang penguasa kekaisaran di zaman kuno yang menempuh jalan pembangkangan. Biasanya, begitu seorang kultivator mencapai tingkat penguasa kekaisaran, mereka dapat mengubah darah mereka dan dengan demikian menghasilkan lampu kehidupan. Kemudian, keturunan penguasa kekaisaran itu dapat diberkati dengan keberuntungan menggunakan lampu kehidupan itu dalam pendirian fondasi. Tetapi penguasa kekaisaran yang dimaksud menentang kebiasaan itu. Mirip dengan Suking, saat berada di tingkat pendirian fondasi, ia membantai keturunan kaisar kuno dan penguasa kekaisaran, mengambil lentera kehidupan mereka, dan menjadikannya miliknya sendiri. Ia hampir mati dalam proses tersebut. Namun pada akhirnya, ia berhasil sepenuhnya mengintegrasikan lentera kehidupan itu ke dalam darahnya sendiri, menjadikannya bagian dari dirinya. Kemudian, setelah banyak pengalaman nyaris mati lainnya, ia naik ke puncak tertinggi dan menjadi penguasa kekaisaran. Dalam catatan kuno Gubernur Letnan, penguasa kekaisaran itu disebutkan, tetapi hanya sepintas. Lagi pula, peristiwa-peristiwa itu terjadi di masa lalu. Terlebih lagi, satu-satunya alasan dia disebutkan sama sekali adalah karena dia menempuh jalan yang begitu menantang takdir. Adapun seberapa benar cerita itu, sulit untuk dipastikan. Cahaya dari balik langit, gumam Suking. Kisah Kaisar Agung itu menyebutkan kata-kata tersebut. Rupanya, alasan dia bisa mengintegrasikan lampu kehidupan ke dalam tubuhnya sendiri adalah karena sesuatu yang misterius yang disebut sebagai cahaya dari balik langit. Cahaya dari balik langit itu hanya disebutkan dalam satu kisah tentang kaisar tertentu ini. Suking belum dapat menemukan petunjuk lain tentang hal itu di catatan kuno lainnya. Beberapa hari yang lalu dia menanyakan hal itu kepada gurunya. Bahkan guru ketujuh pun belum pernah mendengar tentang cahaya seperti itu. Suking juga berkonsultasi dengan Markis Yao, yang tidak tahu apa-apa, tetapi menawarkan untuk menanyakan hal itu kepada seorang temannya di ibu kota kekaisaran. Merasa sedikit kecewa, Suking kembali ke divisi sekretariat. Di sana, dia mengerjakan pemrosesan berbagai dokumen yang dikirim dari prefektur. Keesokan harinya,
dia mendapat pesan suara dari Marquis Yao. Su King, aku sudah mendapat balasan atas pertanyaanku. Aku juga punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Apakah kau keberatan mampir ke rumah Yao? Dengan mata berbinar, Su King meninggalkan istana pendekar pedang dan bergegas menuju rumah Yao. Di sepanjang jalan, ia memperhatikan betapa sibuknya semua orang di jalan, dan betapa mereka semua tampak jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Tak satu pun dari mereka menderita efek racun dari gumpalan pucat yang mereka konsumsi. Hal itu telah dikonfirmasi setelah Marquis Yao dan Master Seven memanggil para Grandmaster Alkimia dari seluruh kabupaten penyegelan laut. Setelah pemeriksaan cermat, mereka menyatakan gumpalan pucat itu tidak berbahaya. Namun, banyak rakyat jelata masih menyimpan keraguan. Karena itu, Marquis Yao menyarankan untuk membagikan ramuan yang tidak berbahaya dan menyebutnya sebagai penawar untuk gumpalan pucat tersebut. Tak lama kemudian, penawar itu dibagikan secara gratis kepada semua orang di ibu kota kabupaten. Mereka menyebutnya pil penangkal pucat. Kenyataannya, pil itu sebagian besar hanya memperkuat tubuh fisik. Namun hasilnya sangat menggembirakan bagi masyarakat. Terlebih lagi, Su King belajar pelajaran berharga tentang sifat manusia dari hal itu. Baik dari segi proses maupun hasil, semuanya berjalan dengan baik pada akhirnya. Setelah menjernihkan pikirannya, Su King bergegas ke rumah Yao. Begitu tiba, ia disambut dengan penuh hikmat. Para kultivator klan Yao yang telah dibebaskan dari divisi pemasyarakatan semuanya mengetahui bahwa beberapa kata dari Su King telah menyelamatkan mereka dari malapetaka yang mematikan. Oleh karena itu, kerumunan besar orang dari klan Yao menunggunya dengan hormat di gerbang depan. Mata mereka bersinar penuh rasa syukur saat mereka berjabat tangan dan membungkuk dalam-dalam kepadanya. Kami menyampaikan salam hormat, Sekretaris Jenderal Su. Kerumunan itu sebagian besar terdiri dari orang tua, wanita, dan anak-anak. Yao Yunhui dan Yao Feihe keduanya ada di sana. Yao Yunhui memiliki ekspresi wajah yang rumit. Sebelumnya, dia memesona dan bertubuh indah. Sekarang dia tampak lesu dan jelas telah kehilangan banyak berat badan. Meskipun begitu, dia masih sangat menarik. Bahkan, bagi sebagian orang, dia mungkin tampak lebih lemah dari sebelumnya, dan karena itu lebih pantas mendapatkan kelembutan. Sementara itu, Yao Feihe mengenakan pakaian istana formal yang biasa ia kenakan. Namun, bencana yang menimpa klannya, dan terutama penahanannya, telah membuatnya jauh lebih kurus, bahkan sedikit pucat. Ketika Su King pertama kali bertemu dengannya, ia tampak sangat anggun dan tenang. Sekarang ia tampak jauh lebih membumi. Saat tatapannya bertemu dengan Su King, dia memberi hormat dengan membungkuk, seperti yang dilakukan Yao Yunhui. Su King bergegas maju dan mengangkat mereka dari posisi membungkuk. Dia melirik Yao Yunhui dan orang-orang di sekitarnya, lalu memfokuskan pandangannya pada Yao Feihe. Marquis Yao adalah senior saya, katanya. Mohon, para wanita, tidak perlu formalitas seperti ini. Tuan Muda Su, kata Yao Feihe lembut, kebaikan Anda adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh klan Yao kami. Saat orang-orang di sekitarnya memberi jalan, dia dan Yao Yunhui membawa Su King ke dalam rumah besar Yao. Yao Feihe berjalan di samping Su King. Yao Yunhui mengikuti di belakang mereka. Aroma parfum yang harum memenuhi udara, sesuatu yang tidak biasa bagi Su King. Ular putih kecil di pergelangan tangannya mengintip penasaran dari lengan bajunya. Akhirnya, mereka sampai di aula penerimaan utama klan Yao. Marquis Yao sudah menunggu di sana, dengan senyum di wajahnya. Salam, Gubernur, kata Su King sambil membungkuk dengan hormat. Marquis Yao tersenyum dan memberi isyarat kepada Su King untuk duduk. Alih-alih duduk di kursi kehormatan, Marquis Yao duduk di samping. Melihat itu, Su King merasa lebih dihormati daripada sebelumnya, dan juga memilih duduk di samping. Yao Feihe dan Yao Yunhui menuangkan teh untuk mereka. Orang yang menyajikan teh untuk Su King adalah Yao Yunhui. Saat menuangkan teh panas dari teko, ia melirik Su King dari sudut matanya, dan tiba-tiba tampak sedikit linglung. Peristiwa masa lalu terlintas di benaknya. Ia hampir tidak percaya bahwa pendekar pedang baru dari kurang dari 2 tahun yang lalu entah bagaimana telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Karena linglung, ia mengisi cangkir terlalu penuh, dan saat teh tumpah ke meja, Su King menoleh untuk melihatnya. Baru saat itulah Yao Yunhui bereaksi. Ia dengan cepat mundur beberapa langkah.
Yao Feihe tampak sama-sama teralihkan perhatiannya. Namun, alasan keteralihannya berbeda dari Yao Yunhui, tetapi tidak kalah mendalam. Dia sedang memikirkan pertama kali dia bertemu Su Qing, saat teman dekatnya, Plumdark, memperkenalkannya. Saat itu, dia tidak terlalu memperhatikannya, karena dia hanyalah seorang pendekar pedang kecil yang lemah. Mungkin dia memang memiliki pilar cahaya 30.000 meter dari Kaisar Agung, tetapi dia masih jauh dari dewasa. Sementara itu, dia adalah adik perempuan Marquis Yao, yang bahkan memiliki peran kecil di ibu kota kekaisaran. Saat itu, cara sopan yang dia gunakan untuk berbicara dengan Su Qing adalah demi Plumdark. Kenyataannya adalah Yao Feihe tidak ingin Plumdark membatasi masa depannya sendiri. Yao Feihe merasa seperti pohon perkasa yang berdiri di samping Plumdark, di sana untuk memastikan tidak ada yang melakukan apapun untuk mencemarkan kehormatannya. Namun setelah itu, keadaan berubah dengan cepat, dan semuanya menjadi kacau. Tiba-tiba, Su Qing diakui oleh penduduk Kabupaten Penyegelan Laut sebagai gubernur resmi mereka berikutnya. Karena dia, nama kakaknya dibersihkan, dan dia serta seluruh klannya terhindar dari malapetaka yang mematikan. Mengingat kembali saat pertama kali bertemu Su Qing, dia menyadari bahwa sebenarnya dialah pohon perkasa itu. Dia hanya belum menyadarinya saat itu. Akibatnya, dia jadi sedikit teralihkan perhatiannya. Karena keteralihan perhatian dan perasaan campur aduknya, tiba-tiba dia merasa sedikit iri pada Plumdark. Marquis Yao memperhatikan ekspresi aneh di wajah saudara perempuan dan putrinya. Dia sedikit terkejut. Dia menatap Su Qing, lalu putrinya, dan kemudian saudara perempuannya. Akhirnya, dia berdeham. Yao Yunhui dan Yao Feihe segera menundukkan kepala dan meninggalkan aula resepsi. Tak lama kemudian, Marquis Yao dan Su Qing sendirian. Marquis Yao menatap Su Qing. Su Qing balas menatapnya, ekspresinya sama seperti biasanya. Sang Marquis berbicara lebih dulu. Su Qing, apakah kau sudah punya pasangan Taois? Rahang Su Qing hampir ternganga. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, ular putih itu menjulurkan kepalanya dari lengan bajunya dan menatap tajam Marquis Yao. Ko, Marquis Yao melirik ular itu, tersenyum, lalu mengabaikan topik tersebut. Sambil melambaikan tangannya, ia mengeluarkan lampu berwarna merah darah berbentuk sayap. Ia meletakkannya di depan Su Qing. Lampu ini untukmu.